Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kapal Nabi Nuh terbuat dari besi dan titanium, bukan dari kayu. Kapal Nabi Nuh telah menjadi subjek perdebatan yang menarik dalam sejarah dengan beberapa teori yang cukup kontroversial. Salah satu teori yang kurang populer adalah bahwa kapal Nabi Nuh sebenarnya terbuat dari logam titanium atau bahkan berbentuk pulau. Yang jelas teori ini membantah bahwa kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu kuno atau tidak canggih. Beberapa sejarawan juga mempertanyakan apakah masyarakat kuno benar-benar memiliki pengetahuan tentang golden ratio 1,6180 atau bilangan V yang saat ini kita kenal. Mengingat bahwa itu adalah konsep yang tampaknya belum dikenal 5.000 tahun yang lalu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Pythagoras bisa mempelajari piramida besar. Jika konsep ini tidak ada pada masa itu, ada beberapa temuan yang dianggap sebagai mungkin sisa-sisa kapal Nuh, termasuk artefak yang mirip kapal dan jangkar yang telah mengalami vertifikasi atau terjadi perubahan bahan organik. Namun ada juga klaim bahwa pemerintah telah terlibat menghentikan penelitian lebih lanjut mengenai temuan ini. Mereka berpendapat bahwa kapal Nabi Nuh terlalu canggih dan tidak mungkin dibangun oleh teknologi saat ini. Salah satu dasar klaim ini adalah uji radioaktif terhadap sampel artefak yang telah disembunyikan dari pengetahuan publik. Ada sejumlah argumen yang menceritakan tentang kedatangan para dewa kuno dan mereka membangun sebuah bahtera untuk perlindungan seluruh bentuk kehidupan di muka bumi. Jika benar sebesar apa bahtera itu, lalu bagaimana mungkin Nabi Nuh membangun kapal dari logam yang sebagian besar adalah titanium? Siapa yang membangunnya? Dan apakah dia dibantu oleh makhluk utusan Allah karena sudah mengerti rumus-rumus yang baru diketahui di era modern ini? Dalam literatur Islam, cerita Nabi Nuh dan keluarganya juga memiliki catatan yang menarik. Meskipun Al-Quran tidak mencantumkan nama istri Nuh, beberapa sejarawan Islam seperti At-Tabari telah menyebutkan namanya sebagai Umzrah binti Barakil, dan ada pula yang menyebutkan sebagai Wahila. Namun asal-usul nama ini tidak dapat dipastikan. Dalam tradisi Islam, istri Nabi Nuh dikenal dengan sebutan Naamah. Nabi Nuh dikisahkan memiliki 4 orang anak, yaitu Ham, Sem, Yam, dan Yafet. Menurut Al-Quran, salah satu dari putra Nabi Nuh yaitu Yam termasuk seorang yang kafir dan menolak untuk masuk ke dalam bahtera dan memilih untuk mendaki gunung dan pada akhirnya meninggal tenggelam. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa sekitar 5.000 tahun yang lalu, sebuah benda langit berukuran sekitar 4,8 km menabrak laut lepas pantai Madagaskar. Dampak dari peristiwa ini menyebabkan serangkaian tsunami dengan ketinggian mencapai 182,88 meter yang melanda garis pantai di seluruh dunia. Tsunami ini melepaskan debu-debu dan uap air panas dan partikel aerosol ke atmosfer. Akibatnya dalam beberapa jam terjadi badai super di seluruh planet ini. Akibat panas dan kelembapan yang tinggi, selama sekitar 1 minggu, material yang terdampar ke atmosfer kembali ke bumi dan menyebabkan kegelapan global. Dampaknya sangat mengerikan, dengan sekitar 80% populasi dunia pada saat itu diperkirakan tewas, menjadikan peristiwa ini sebagai bencana alam paling mematikan dalam sejarah manusia. Dalam konteks arkeologi, banyak bukti temuan berupa ukiran di dinding yang mengisahkan kedatangan makhluk asing
entitas astral atau entitas lain yang tidak dikenal dalam zaman modern ini. Ada juga spekulasi bahwa mereka mungkin telah membantu dalam pembuatan struktur bangunan dengan teknologi canggih seperti penggunaan ultrasound atau laser yang mungkin digunakan dalam pembangunan piramida Mesir. Beberapa peneliti berpendapat bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan tentang geometri dan golden ratio yang mungkin membantu dalam pembangunan bangunan-bangunan megah seperti piramida. Ini membuka pertanyaan mengenai sejauh mana pengetahuan teknologi kuno dan hubungannya dengan misteri sejarah manusia. Penelitian di situs Dolnifel Stonehenge mencoba untuk mengungkapkan pengetahuan tentang logam yang tampaknya sudah dikenal sejak 30.000 tahun yang lalu. Teori ini menyiratkan bahwa makhluk selain manusia telah memperkenalkan pengetahuan ini dan bahkan mengajarkan bahasa kepada manusia, termasuk penggunaan alfabet cuneiform, hieroglif, dan sistem perhitungan matematika. Kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh yang dikenal dalam literatur agama Kristen, Yahudi, dan Islam seringkali mengalami interpretasi yang berbeda dalam beberapa keyakinan agama. Ada yang menganggap bahtera Nabi Nuh sebagai kapal sederhana yang dibangun oleh satu orang dan keluarganya yang kemudian terdampar di Gunung Ararat. Namun penelitian mengungkapkan bahwa bahtera itu sebagian besar terbuat dari logam, mencapai ukuran yang jauh lebih besar daripada kapal induk Inggris modern. Pemerintah Los Alamos terlibat dalam melakukan tes dan pengukuran terhadap temuan ini, dan mereka meragukan keberadaan bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat. Mereka berpendapat bahwa bahtera Nabi Nuh tersebut tidak mungkin dibangun oleh manusia 5.200 tahun yang lalu karena prinsip rekayasa teknik dan penggunaan perhitungan golden ratio yang rumit terlibat dalam pembuatannya. Sejarah juga menunjukkan bahwa logam seperti besi dan logam lainnya kemungkinan besar tidak dikenal hingga sekitar tahun 3.200 tahun yang lalu, seperti titanium dan aluminium. Namun kisah Nabi Nuh mengisahkan kedatangan malaikat dengan pengetahuan metalurgi yang luas yang membantu pembangunan bahtera Nabi Nuh raksasa. Malaikat ini juga mengajarkan manusia tentang tulisan paku, kendaraan beroda, pengetahuan astronomi, dan sistem tata surya. Beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Tom Fenner John dan Bob Hunter tentang Wyatt Archaeological Research and Ron Wyatt menyebutkan bahwa ketika mereka melakukan wawancara dengan banyak orang yang terlibat dalam penelitian tersebut, tidak ada yang percaya bahwa situs yang ditemukan oleh Ron Wyatt adalah bahtera Nabi Nuh. Beberapa dari mereka bahkan merasa marah karena Ron Wyatt masih menggunakan video dan klaimnya untuk meyakinkan temuannya. Mereka berpendapat bahwa formasi yang ditemukan adalah hasil dari geologi alami.